Dalam masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump tampaknya sedang menulis ulang buku hubungan Amerika Serikat dan Israel. Retorikanya memang masih pro-Israel, tapi kenyataannya jauh lebih kompleks bahkan mengejutkan. Sementara Presiden Joe Biden dikenal dengan pendekatan bear hug, pelukan erat terhadap Israel yang dibarengi dengan tekanan diam-diam, Trump kini justru berjarak. Retorika keras terhadap musuh Israel, iya, tapi dalam diplomasi ia berjalan sendirian bahkan tanpa Israel. Pekan ini Trump mengunjungi Timur Tengah, tapi tidak mampir ke Israel. Saat ditanya kenapa, dia bilang, perjalanan ini bagus untuk Israel, tapi fakta di lapangan berbicara lain. Israel kini bukan lagi pusat orbit kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pusatnya mungkin Riyadh, mungkin Abu Dhabi, tapi jelas bukan Tel Aviv. Ingat, saat Trump menang pemilu November lalu, euforia langsung terasa di Israel. Netanyahu menyebut kemenangannya sebagai kembalinya sejarah paling fenomenal. Dan wajar saja, di periode pertamanya, Trump memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem, mengakui dataran tinggi Golan, mendorong Abraham Accords, bahkan menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran. Namun kini, di periode kedua, semuanya berubah. Retorikanya masih keras, tapi tindakannya tidak lagi seperti dulu. Yang paling mengejutkan, pemerintahan Trump telah menggelar pembicaraan langsung dengan 3 musuh utama Israel, Hamas, Iran, dan kelompok Houthi dari Yaman. Dan semuanya dilakukan tanpa melibatkan Israel. Maret lalu, Adam Boehler, utusan Trump, bertemu langsung dengan Hamas untuk membahas pembebasan sandera Amerika. Israel tidak diajak bicara. Tapi hasilnya, Hamas membebaskan satu-satunya warga Amerika Serikat yang ditahan tanpa koordinasi resmi dengan Tel Aviv. Lalu, bulan lalu, saat Netanyahu berada di Gedung Putih, Trump mengumumkan dimulainya dialog nuklir dengan Iran. Lagi-lagi Israel tidak diberitahu. Menurut mantan diplomat Amerika Serikat, Aaron David Miller, belum pernah ada pemerintahan Amerika Serikat yang sedemikian independen dalam berurusan dengan musuh-musuh Israel, apalagi pemerintahan dari Partai Republik. Apa yang mendorong Trump mengambil jalur ini? Pertama, hubungan pribadinya dengan Netanyahu memburuk. Trump dilaporkan marah saat Netanyahu memanfaatkan nama Trump untuk politik domestik. Bahkan saat diminta hapus tarif impor untuk Israel, Trump menjawab sinis, "Kami beri Israel $4 miliar per tahun, sudah cukup." Kedua, kubu kebijakan luar negeri Partai Republik juga berubah. Wakil Presiden J.D. Vance lebih hati-hati soal intervensi militer. Bahkan Mike Waltz, penasehat keamanan yang pro-Israel, dipecat karena berkoordinasi diam-diam dengan Tel Aviv. Trump kini lebih dekat ke Riyadh dan Abu Dhabi, kota-kota megah penuh uang dan peluang investasi. Di sanalah dia bertemu MBS dan MBZ, 2 pemimpin teluk yang bilang, kurangi ketegangan dengan Iran, akhiri perang Yaman, dan Israel harus menahan diri di Gaza. Dan Trump, dia mendengarkan mereka, bukan Netanyahu. Meski begitu, satu hal tidak berubah. Trump tetap memberi Israel tangan bebas di Gaza. Biden menekan Israel, membatasi ekspor senjata, memberi sanksi pemukim ekstremis, tapi Trump justru mencabut semua pembatasan itu.
bahkan menyebut Gaza sebaiknya dibersihkan dan dibangun ulang jadi kawasan resor. Netanyahu kini merancang eskalasi besar, termasuk rencana penghancuran besar-besaran dan pemindahan warga ke zona kemanusiaan. Trump diam, tidak melarang, tidak menegur. Menurut laporan Axios, Trump secara de facto telah memberi lampu hijau. Jika Biden memeluk Israel terlalu erat, Trump mungkin memeluknya dari jauh, atau mungkin tidak memeluk sama sekali. Retorika komitmen besar untuk Israel masih ada, tapi aksi nyatanya sudah sangat berbeda. Aliansi historis Amerika Serikat Israel masih hidup tapi mulai goyah. Dan di bawah Trump, Israel bukan lagi bintang utama dalam langit diplomasi Amerika Serikat. Hanya salah satu dari banyak bintang yang bisa didekati atau diabaikan.